Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Jody. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan sistem pakar dengan metode Bayes dengan studi kasus penyakit. Nah, pada sistem pakar ini, di sini saya menggunakan metode Bayes. Pada video sebelumnya saya sudah membuat sistem pakar menggunakan metode yang sama juga, tetapi pada sistem kali ini di sini saya menggunakan framework Laravel. Kalau sebelumnya saya menggunakan PHP biasa, PHP native, pada kesempatan kali ini saya menggunakan framework Laravel. Sebelum kita masuk ke demo aplikasinya, alangkah baiknya kita harus tahu cara perhitungan dari metode Bayes ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam Excel ini. Di sini saya sudah punya Excel yang saya buat untuk menghitung dengan menggunakan metode Bayes. Jadi untuk yang pertama di sini saya membuat sebuah tabel untuk hipotesis namanya. Jadi hipotesis ini adalah penyakitnya, dan di dalamnya ada ID, ada kode hipotesis atau penyakit, terus namanya juga, dan juga ini ada bobotnya. Setelah itu ada deskripsi penyakitnya dan juga solusinya. Dan di dalamnya itu terdapat data anemia, bronkitis demam, dan flu. Nah, selanjutnya di sini ada tabel evidence, di dalamnya itu ada ID, terus kode, dan juga nama evidence-nya. Jadi evidence ini adalah gejalanya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel aturan. Jadi di sini tabel aturan itu adalah hubungan antara penyakit dan juga gejala. Jadi hubungan penyakit dan gejala ini nilainya kira-kira berapa. Jadi ini range-nya itu dari 0 sampai 1. Jadi karena ini hubungan, misalnya contoh di sini ada penyakit anemia dengan gejala panas, kira-kira berapa keterikatannya. Di sini saya kasih 2%. Begitu juga sakit kepala 0,9, dan juga di sini ada persen 0,2, dan seterusnya. Begitu juga dengan penyakit lainnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke salah satu contoh percobaan dari pemakarnya ya. Di sini saya saya coba asumsikan melakukan melakukan pakar dengan memilih 4 jenis gejala atau evidence. Di sini ada panas, sakit kepala, bersin, dan juga pilek. Nah, selanjutnya pada perhitungannya di sini kita langsung hitung saja dari semua penyakit. Ini adalah penyakitnya. Terus di sini adalah bobot dari setiap hipotesis atau penyakitnya ini. Itu diambil dari sini. Nilainya diambil dari bobot hipotesisnya. Begitu juga dengan hipotesis lain. Nah, selanjutnya di sini adalah evidence yang dipilih tadi. Nah, selanjutnya di sini adalah weight of proof atau bobot dari rule-nya tadi, hubungan antara gejala dengan hipotesis atau penyakit. Nah, di sini kita bisa lihat pada hipotesis atau penyakit anemia dengan gejala panas, kira-kira nilainya berapa. Bisa dilihat di sini adalah anemia dengan panas nilainya 2. Setelah itu sakit kepala, nilainya 0,9. Terus di sini bersin nilainya 0,2. Terus di sini ada pilek nilainya 0,2 juga. Begitu juga dengan penyakit batuk, pada gejala panasnya di sini adalah 0,7. Masukkan juga. Selanjutnya sakit kepala 0,1. Masukin juga di sini. Bersin di sini 0,7. Untuk pilek di sini 0,3. Begitu juga dengan penyakit demam dan flu. Kita definisikan semuanya di sini. Nah, setelah itu di sini ada multiplication. Jadi ini adalah hasil perkalian antara ini dengan ini. Jadi ini adalah bobot dari penyakitnya ditambah dengan dikalikan dengan bobot gejala. Jadi ini nilai ini dikali ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Begitu juga dengan penyakit batuk, demam, dan flu. Nah, selanjutnya untuk menghitung result atau hasil akhirnya, sebelum itu di sini dari hasil perhitungan ini kita lakukan penjumlahan ya. Jadi ini ditambah
nanti hasilnya akan taruh di sini. Nah, selanjutnya untuk hasil result tiap penyakit, hasilnya itu diambil dari nilai ini, multiplication dibagi dengan nilai ini, jumlahnya tadi, ini dibagi ini, maka hasilnya ini. Itu juga dengan penyakit batuk, yaitu ini dibagi 0,14, hasilnya 0,059 seterusnya. Begitu juga dengan penyakit demam dan flu. Nah, setelah itu maka akan diambil nilai yang paling tinggi dari keempat gejala ini. Nah, di sini bisa kita temukan nilai paling tinggi yaitu 0,89. Jadi bisa diasumsi ini adalah didapatkan dari penyakit flu. Jadi bisa diasumsikan nilai tertinggi didapatkan adalah dari penyakit flu dengan hasil nilainya adalah 0,89. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba langsung praktekkan di sistem yang sudah saya buat ini. Nah, di sini pada sistem ini terdapat menu home, export item, dan login. Jadi pada home ini adalah tampilan utamanya. Di sini ada judul dan juga penjelasan dari sistem pakar itu sendiri. Masuk di dalam export system, kita bisa klik, kita masuk. Nah, ini adalah tampilan dari sistem pakai. Nah, di sini kita bisa inputkan nama pasien dan juga deskripsinya. Di sini adalah gejala-gejalanya. Kita langsung coba saja, kita samakan dengan yang ada di sini ya, vaksinnya. Jadi yang pertama kita itu inputkan nama virus, misalnya seperti ini. Selanjutnya nama itu misalnya deskripsinya dia adalah pasien. Nah, selanjutnya pada studi kasusnya di sini kita coba pilih panas, kepala bersin dan pilek. Sakit kepala, bersin dan pilek. Nah, setelah itu tinggal kita langsung klik untuk melihat hasil pakarnya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini adalah di sini kita bisa lihat di sini dengan nama deskripsinya pasien. Terus ini adalah gejala yang dipilih tadi. Selanjutnya di sini di hasilnya dia diagnosis flu dengan nilai 0,89,34. Jadi sudah sesuai ya dengan perhitungannya seperti ini. Nah, di sini di bawahnya ini kita juga tampilkan hasil perhitungannya juga seperti yang ada di tab. Jadi di sini adalah bobot gejala, di sini ada bobot penyakit, terus di sini adalah hasil perkalian antara gejala dan hipotesis. Di sini adalah jumlah dari keseluruhan nilai perkaliannya dari semua penyakit. Terus ini adalah hasil. Di sini sudah otomatis diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terkecil. Kurang lebih seperti itu untuk di sini. Di sini kalian juga bisa print hasilnya seperti ini, cuma di print saja kalau misalnya ingin dicetak. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke fitur login untuk bisa masuk ke halaman dashboardnya. Nah, di sini saya contohkan untuk login sebagai admin ya. Jadi bisa menggunakan email admin@gmail.com dan juga passwordnya. Nah, di sini langsung muncul halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini bisa ditampilkan di sini terdapat tab, yaitu untuk menampilkan data usernya berapa. Di sini ada evidence atau penyakit gejalanya, hipotesis ada penyakitnya, dan juga kasusnya. Kasus dari diagnosa yang telah dilakukan pakar di sini. Di sini ada data diagnosis. Di sini adalah data dari yang telah melakukan pakar di sistem ini. Ini ada nomor lain baru saja kita inputkan. Terus di sini ada hasilnya analisanya, diagnosanya flu, dan juga di sini ada hasil pakarnya. Selanjutnya ini adalah hasil chartnya, juga seperti ini. Selanjutnya di sini kita langsung ke data manajemen. Data manajemen ada dua, yaitu
evidence dan hipotesis. Mungkin kita lihat di evidence dulu. Nah, di sini kita bisa tambahkan, edit dan delete. Kita akan coba tambahkan, misalnya di sini saya tambahkan evidence misalnya data-data. Kita save. Di sini sudah tersimpan ya. Ini dia. Mungkin di sini kita bisa coba edit. Di sini kita datanya orang pas saja. Ini sudah teredit. Terus di sini kita juga bisa delete. Kalau misalnya Anda mau mendelete datanya, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya di menu hipotesis, di sini juga sama, kalian bisa melakukan menambah data, mengubah dan juga menghapus. Kita coba tambah. Di sini ada kode otomatis ya, seperti di evidence tadi juga ada kode otomatisnya. Di sini kita tambahkan misalnya cacat, nyakut cacat, bobotnya sekian. Ini bobotnya bisa diinputkan sendiri sesuai paketnya terserah berapa. Sini deskripsinya adalah mungkin di sini kita coba kasih solusinya gampang banget. Coba kita save. Ya, hasilnya sudah tersimpan. Di sini kalau misalnya kita ingin mengedit, kita klik edit saja di sini. Dan misalnya ini adalah cacar air ya, kita coba kasih cacar air. Di sini kita ganti menjadi ini aja. Kita coba save, maka datanya akan berubah. Ini cuma contoh saja ya teman-teman, kalian bisa sesuaikan dengan studi kasus kalian masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada bagian rule. Nah, di rule ini adalah aturan pakarnya. Kalian bisa masukkan seberapa besarkah gejala terhadap nilai cacar air. Misalnya untuk panas kita tambahkan segini, penyakit segini, selanjutnya pasti gatal-gatal ya teman-teman, kita kasih nilai yang besar. Mungkin kalau misalnya cacar itu badan lemas mungkin segini saja. Kalau misalnya kira sudah sesuai, langsung kita klik save. Nah, maka sudah terubah. Kalau misalnya kita lihat, nah ini sudah terubah. Selanjutnya kita ke extract system. Ini sama seperti tadi, mungkin kita akan coba lagi ya dengan data yang sudah kita inputkan barusan. Di sini kita akan coba kasih kita akan pilih kepala, terus badan lemas dan juga gatal-gatal. Oke, mari kita coba, kita klik kirim. Nah, di sini kita baru menemukan ya hasilnya, yaitu di sini diagnosis cacar air sudah benar, meski nilainya dibilang cukup kurang ya, tapi ini merupakan nilai tertinggi dari penyakit-penyakit lain. Di sini nilai tertingginya 0,4, sedangkan yang demam 0,2, bronkitis 0,1, dan juga flu 0,1 dan anemia 0,0. Jadi yang tertinggi adalah cacar air. Ini sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya di sini ada diagnosis. Diagnosis ini adalah isinya tentang data atau history atau apa namanya riwayat pasien yang melakukan paket decision ini. Nah, seperti ini ya di sini. Nah, selanjutnya di sini mungkin untuk sistemnya ini sudah selesai. Mungkin di sini ada fitur tambahan yaitu untuk setting aplikasi.
di bagian setting aplikasi. Nah, di sini kelebihan dari sistem yang saya buat ini tuh bisa digunakan untuk studi kasus apapun ya, tidak hanya penyakit pada manusia, penyakit pada hewan, atau sistem pakar untuk apapun itu juga bisa. Kita bisa ganti apa itu namanya, judulnya, terus di sini kita ganti deskripsinya yang ada di halaman utama tadi, terus di sini evidence-nya kita bisa dikecil atau penyakitnya kita bisa besar. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah ingin mengubah, tinggal disimpan saja di sini. Nah, selanjutnya di sini ada data user. Nah, pada data user di sini adalah data user atau yang login pada sistem ini. Jadi kebagian saya login sebagai admin, tapi di sini juga ada user. Nah, di sini apa itu perannya adalah ada user, ada admin. Kalau admin, kita login sebagai admin, kita bisa mengakses semua fitur yang ada di sistem pakar ini. Sedangkan kalau user, sama seperti admin, bisa mengakses semua fitur juga, tetapi terkecuali untuk data user. Seperti itu. Jika ingin menambah, tinggal tambah saja di sini. Tinggal tambah saja untuk usernya. Nah, selanjutnya mungkin kalau misalnya ingin mengedit juga bisa, seperti bisa. Tinggal edit saja. Kalau misalnya ingin mengedit user dan email saja, tinggal edit. Kalau misalnya tidak ingin mengedit password, tidak perlu diisi. Kalau ingin mengubah password, bisa diisi. Di sini juga tinggal pilih role-nya apa. Seperti itu. Di sini kita juga bisa delete juga. Mungkin kita akan coba loading sebagai user ya, apakah kita bisa mengakses data user? Harusnya tidak ya. Kita akan coba login saja. Oh ya, sebelum itu di sini juga ada menu profile. Di profile di sini adalah profile untuk kita, profile kita. Jadi kita bisa mengedit atau mengubah profile kita. Selanjutnya mungkin kita coba logout. Di sini ada pop-up pesan, kita coba logout saja di sini. Ini kita coba login sebagai user. Nah, ini bisa ya teman-teman. Nah, di sini kan saya login sebagai user, tapi di sini saya tidak bisa mengakses setting, karena untuk setting itu hanya bisa diakses oleh admin saja. Kurang lebih seperti itu. Selebihnya ini bisa dikelola oleh user juga, sama seperti admin. Coba kita logout. Oke, save. Mungkin cukup di sini saja demo dari sistem bakar dengan metode base. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.